Tapi Islam yang mana Pak Ustaz? Semua mengaku muslim, tapi kita lihat banyak keberagaman. Bahkan kita ngelihat setiap golongan mengklaim dirinya paling benar, mengatakan nih termasuk yang 72 golongan. Terus kamu ahlus sunnah wal jamaah, masuk surga saya, kamu masuk neraka. Ada ahlul bid'ah semuanya, kita yang ahlus sunnah. Yang mana siapa? Yang kita melihat di negeri kita aja ada berapa kelompok, ada berapa thariqah. Allah tahu nggak dengan perpecahan tersebut? Allah tahu. Allah ridho nggak dengan perpecahan itu? Enggak. Allah berkehendak perpecahan itu terjadi, tapi Allah membenci perpecahan. Maka umat Islam harus berusaha untuk menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Allah mengatakan di surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama dan jangan berpecah belah. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau pernah menjelaskan, barang siapa yang hidup setelah aku mati, pasti dia akan mendapati banyak perselisihan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak perselisihan. Kalau bicara fenomena yang kita lihat dan kita rasakan, maka kita jadi bingung juga mau jadi Islam yang mana. Ada Islam moderat, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, apalagi mungkin ada Islam Amerika, Islam Australia, mungkin Bima bikin sendiri. Nah, semua buat dan mengklaim dialah yang paling benar. Maka kalau bicara ingin Islam yang benar, maka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ingin selamat, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikutin ustadz belum tentu masuk surga. Jangan ikutin kiai juga manusia. Ketika seorang ustadz, seorang guru agama mengajak kepada Allah, ikutin dia, tapi bukan menjadikan ustadz, kiai sebagai tolok ukur kebenaran. Yang menyelisihi ustadzku sesat, yang menyelisihi kiaiku sesat, yang menyelisihi guruku masuk neraka. La, yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Ada orang mengatakan, aku cinta kepadamu karena Allah Azza wa Jalla. Lisan bisa berdusta. Maka Allah turunkan ayat di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Yani ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu janji Allah kalau kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Semua manusia di muka bumi ini tidak terkecuali imam yang 4 pun, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pendapatnya bisa diterima atau ditolak. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Itu pesan Imam Malik. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikuburkan di sini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa diterima dan ditolak. Maka katakan tadi, karena sebagian orang mengatakan ikut ana jamin masuk surga. Sejak kapan punya kaplingan surga Bapak Ustaz? Semua orang mengklaim kebenaran, maka kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kepada pendapatku dan pendapatmu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian bertikai, berselisih, beda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulnya, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman ya terserah. Ada orang yang menolak.